Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari Manajemen 2 semester 3. Di sini saya mengambil jurnal manajemen keuangan. Ini adalah video pertama dan ini adalah kutipan-kutipan dari jurnal dan buku saya. 1. Ada analisis faktor-faktor penentu persistensi laba. Yang dikatakan Deroche menunjukkan arti pentingnya laba dengan menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Agar dapat memberikan informasi yang handal, maka harus persisten. Itu adalah sumber kutipan dari jurnal saya. Dan di bawah ini adalah sumber dari buku. Bisa kalian baca sendiri. Ya, mungkin di next. Ada yang kedua, manajemen pada perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. Teori kegenan memandang perusahaan sebagai nexus of contracts, yaitu organisasi yang terkait kontrak dengan beberapa pihak seperti kontrak dengan pemegang saham, supplier, karyawan termasuk manajer, dan pihak-pihak lain yang terkait. Perusahaan jika memiliki ikatan kontrak dengan kreditur, jika perusahaan tersebut melibatkan utang sebagai salah satu pendanaannya. Sebagian besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena dapat meningkatkan kinerja manajer akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan, dan jika kinerjanya meningkat, pemegang saham bersedia membayar harga saham perusahaan lebih mahal. Itu yang dikatakan Jensen McLean. Dan ini adalah sumber dari bukunya. Organisasi umumnya menetapkan standar perilaku untuk para manajer dan karyawannya. Asosiasi-asosiasi profesional juga menetapkan standar etika. Sebagai contoh, Institute of Management Accountants (IMA) telah membuat standar etika untuk akuntansi manajemen. Pada tahun 2005, IMA mengeluarkan revisi pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis bagi akuntan manajemen. Revisi pernyataan itu disebut Statement of Ethical Professional Practice, pernyataan praktik profesional yang beretika, yang didesain agar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002 dan untuk memenuhi kebutuhan global dari para anggota internasional IMA. Revisi pernyataan ini didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab. Pernyataan praktik profesional yang beretika menyajikan pemecahan masalah konflik etika direkomendasikan. Untuk mengilustrasikan aplikasi pernyataan tersebut, misalkan bonus untuk manajer meningkat seiring dengan peningkatan laba. Manajer tersebut memiliki intensif untuk berusaha meningkatkan laba, termasuk pendekatan yang tidak etis. Dan yang ketiga, pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan komite audit dan dewan komisaris terhadap manajemen laba. Model ini akan diuji dengan metode panel EGLS, Cross Section Random Effects, karena metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Selain itu, dengan jumlah unit cross section yang lebih besar dibandingkan jumlah data time series, estimator random effect akan lebih kuat daripada estimator fixed effects. Jadi ini sumber dari bukunya. Hipotesis nol yang mendasari uji Hausman adalah bahwa estimator FIM dan ECM tidak memiliki perbedaan yang besar. Dan ini bisa dibaca ke bawahnya. Ini adalah sumber dari bukunya. Dan yang di atas adalah sumber dari jurnal saya.
Dan yang terakhir ada relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Investasi saham. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi dapat bermanfaat bagi investor untuk memprediksi risiko investasi saham suatu perusahaan, seperti diungkapkan oleh Kons et al. 2005, Brimble dan Hodgson 2007, Xiao dan Su 2007, dan Hartono 2008. Dan ini kutipan dari sumber bukunya, yaitu laporan untuk pemegang saham terutama mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.